Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Rahma. Untuk kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bersama terkait dengan organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada wanita. Baik, untuk sistem anatomi organ reproduksi pada pria dan wanita, di depan saya sudah ada alat peraga ya. Sebetulnya alat peraga ini sering kita gunakan ketika kita memberikan konseling kepada pasiennya pada pemberian alat kontrasepsi. Nah, di sini nanti kita akan gunakan alat peraga ini untuk melihat kembali ya terkait dengan anatomi sistem organ reproduksi pada wanita dan anatomi organ reproduksi pada pria gitu ya. Nah, fokus yang akan kita pelajari pada siang hari ini untuk organ reproduksi wanita, nanti kita akan fokuskan pada organ genitalia ya. Jadi bagian dalam ya, bagian dalam dari organ genitalia, dan untuk pria juga sama. Nah, untuk organ reproduksi pada wanita ini, untuk payudara, nanti saya rasa kemarin di materi sudah sangat banyak sekali karena ada 70 slide ya. Jadi terkait dengan organ reproduksi pada pria dan wanita, maka pada kesempatan kali ini kita nanti belajar bersama mengulang kembali organ reproduksi kita sebagai wanita dan organ reproduksi pada pria. Ya. Oke, baik, kita akan mulai yang pertama, yaitu terkait dengan organ reproduksi pada wanita ya. Jadi ini merupakan alat peraga organ reproduksi pada wanita. Kita akan buka ya. Kita akan lihat pada organ reproduksi wanita yang di bagian bawah terlebih dahulu ya, di sini. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bersama terkait dengan organ reproduksi pada wanita pada materi perkuliahan ya, itu bahwa organ reproduksi wanita itu kita punya ada bagian internal dan bagian eksternal. Saya ulangi kembali bahwa bagian eksternal itu kita ada mons pubis, kemudian ada labia ya, labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora, klitoris, vestibulum, uretra, lubang vagina, sampai dengan ke bagian perineum dan anus. Nah, itu adalah yang tampak dari luar. Sehingga kalau teman-teman mau ngecek ya, silahkan pakai kaca, dodok, jongkok ya, jongkok, pakai kaca dilihat. Punya kalian komplit enggak? Punya enggak labia mayoranya? Punya tidak labia minoranya ya, dibuka. Biasanya antara labia mayor dengan labia minor itu di sela-selanya itu kadang-kala kalau keputihan itu terus ada putih-putihnya, timbul-timbulnya. Berarti proses higienisasi dari organ genitaliamu itu kurang bersih gitu ya. Jadi kalau wanita kita punya 3 lubang ya. Jadi ada lubang vagina, lubang uretra sendiri, dan lubang untuk BAB atau rektum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini ya. Silahkan nanti untuk dibuka kembali materinya, dan di dalam PowerPoint itu untuk organ genitalia eksterna sudah sangat jelas beserta gambarnya. Kita langsung saja ke organ genitalia bagian dalam. Oke, nah bisa dilihat di sini ya. Ini merupakan organ genitalia kita. Wanita itu sangat istilahnya mahkotanya wanita ini. Mahkotanya wanita itu ada di sini ya. Kalau misalkan secara dalam kita gali masuk ke dalam gitu ya, bentuk dari organ genitalia interna itu seperti ini ya. Ini merupakan liang senggama. Artinya apa? Jadi
organ genitalia kita, maaf, vaginanya wanita, kalau kita lihat dari luar itu lubangnya di mana? Di sini. Gitu. Jadi untuk bisa masuk sampai dengan ke bagian dalam, kita punya liang ya. Liang vagina atau kita sebut sebagai liang senggama. Ini prosesnya ada di sini gitu ya. Kemudian saya jelaskan terlebih dahulu untuk anatominya bahwa ini adalah liang senggama. Kemudian ini itu adalah uterus atau yang kita sebut sebagai rahim gitu. Kemudian di sini adalah saluran telur atau yang kita sebut sebagai tuba Fallopi di sini. Kemudian ini yang seperti tangan gitu ya, ada rumbai-rumbainya. Ini disebut sebagai fimbriae. Nah, di sini adalah indung telur atau ovarium gitu ya. Jadi kita nanti akan belajar satu persatu dari fungsinya masing-masing dari organ genitalia internal. Kita masuk liang vagina atau liang senggama itu di sini. Jadi kalau bagi di sini secara anatomi itu kalau kita lihat seperti ini, tetapi secara fungsinya itu berkaitan pula dengan proses seksualitas. Jadi ketika suami, istri ya dia sudah menikah, kemudian dia akan memprogramkan untuk bisa mempunyai anak, maka proses dari koitus atau hubungan seksual itu dia berlangsungnya hanya sampai di sini. Masing-masing wanita dia mempunyai panjang 8 sampai dengan 10, nanti dicek kembali itu untuk panjang dari liang vagina. Jadi proses koitus itu terjadinya di mana? Di bagian liang senggama atau liang vagina di sini. Sehingga ketika organ genitalia wanita itu dia bertemu dengan organ genitalia eksterna, maka proses koitus itu dia terjadi di liang senggama. Kemudian sperma yang dikeluarkan itu pun juga akan tertampung di bagian liang senggama ini. Tergantung apakah nanti penetrasinya itu hanya sebatas di bagian luar, di tengah, atau dia menyentuh dari ujung sini. Nah, ini satu yang belum tertuliskan di sini adalah bagian yang saya tunjuk sini, ini adalah bagian dari serviks atau mulut rahim. Gitu ya. Ada liang senggama, ada serviks atau mulut rahim, ada uterus atau rahim, ini adalah tuba Fallopi, ini fimbriae, ini adalah sel telur. Gitu. Untuk liang senggama tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya masuk ke bagian serviks atau mulut rahim. Setiap wanita dia mempunyai mulut rahim. Pada proses persalinan yang berlangsung, maka bayi itu ada di dalam rongga dari rahim ini. Nah, ketika proses persalinan berlangsung, bayi itu dia akan keluar melalui lubang mana? Kalau persalinannya itu secara normal, dia akan berjalan atau melewati dari ini serviks, kemudian dia keluar melalui lubang atau liang senggama ini tadi. Nah, serviks pada wanita yang ada di sini atau kita sebut sebagai mulut rahim itu, pada proses persalinan dia mampu untuk membuka, berubah menjadi lebih tipis dan elastis sesuai dengan pembukaannya. Gitu. Nah, di bagian mulut serviks inilah yang menjadikan seorang wanita harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Contohnya adalah pemeriksaan khusus untuk wanita yang ada di sini adalah pemeriksaan untuk deteksi dini kanker serviks atau kanker mulut rahim. Ya, dari mana kita bisa melakukan pengecekan? Maka ketika kita melakukan pengecekan, yang akan kita cek adalah lendir atau mukus yang ada di bagian mulut rahim ini. Nanti pada pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan IVA test, maka kita akan melihat bagaimana yang terjadi pada bagian mulut rahim ini. Kalau pemeriksaan pap smear itu nanti kita akan mengambil sel epitel yang ada di bagian endo di dalam dan sel epitel yang ada di bagian luar dari
mulut serviks ya, mulut rahim atau serviks gitu. Nah, nanti kalau pemeriksaan itu dilakukan dengan pap smear, maka sel epitel yang sudah kita ambil itu akan kita masukkan ke dalam objek glass, kemudian selanjutnya nanti akan kita kirimkan ke lab untuk dilakukan analisis di sana. Nah, pada pemeriksaan IVA test yang akan kita lakukan adalah kita akan mengoleskan asam asetat tersebut di bagian mulut serviks sehingga nanti akan kita lihat perubahan warna yang terjadi. Jadi mulut serviks ini juga penting gitu. Masuk ke dalamnya lagi adalah di bagian uterus ya, di bagian uterus. Nah, di bagian uterus ini ada bagiannya, ada endometrium, ada myometrium ya, nanti bisa dibuka kembali bahwa di sini inilah proses penebalan dari endometrium itu terjadi, proses terjadinya implantasi juga terjadi di sini, proses perkembangan bayi juga terjadi di sini. Ini ada bagiannya, di sini adalah bagian dari fundus atau bagian yang atas kita sebut sebagai bagian fundus. Nah, pada proses konsepsi atau bertemunya antara sel sperma dengan sel ovum, maka dia akan terjadi penempelan atau nidasi bakal janin itu di mana? Di bagian uterus ini. Kalau misalkan tidak terjadi pembuahan, jadi tidak ada sperma yang masuk, tetapi wanita kan punya sel telur ya, maka sel telur yang dia keluar dari ovarium ini, dia berjalan ke tuba falopi, dia akan tetap menempel di bagian dinding dari uterus ini. Karena tidak ada pembuahan, maka kemudian sel telur tersebut dia akan meluruh keluar bersama dengan darah yang kita sebut sebagai menstruasi gitu ya. Ini merupakan bagian dari uterus. Nah, selanjutnya bahwa manusia, wanita kita mempunyai 2 tuba falopi, kanan dan kiri, 2 ovarium. Ovarium adalah untuk menghasilkan telur atau indung telur. Nah, selanjutnya ini adalah tuba falopi. Tuba falopi itu wanita mempunyai 2 tuba falopi. Nah, di sini itu di ujung dari tuba falopi ini itu ada fimbriae. Fimbriae ini bertugas untuk menangkap sel telur yang sudah matang yang ada di bagian ovarium ini untuk dikeluarkan, sehingga setelah keluar alurnya dia akan keluar ditangkap oleh fimbriae, kemudian setelah itu dia akan berjalan menuju ke tuba falopi sampai dengan dia menempel pada bagian uterus. Nah, di bagian tuba falopi ini itu mempunyai silia yang berfungsi untuk menggerakkan sel telur. Jadi sel telur itu dia berjalan ke sini, kemudian melalui silia atau rambut-rambut tersebut dia secara pelan-pelan akan jalan sampai dengan menuju ke bagian uterus gitu ya. Jadi secara anatomis inilah penampang bagian internal dari organ reproduksi wanita. Nah, kita akan masuk di bagian ini adalah organ reproduksi wanita. Apabila kita lihat secara keseluruhan atau kita lihat secara tampak samping gitu ya. Ini kita mulai dari bawah terlebih dahulu ya. Ini ya, di sini adalah bibir kemaluan. Bibir kemaluan itu yang kita sebut sebagai labia. Ya, ada labia mayor, ada labia minor. Jadi kalau yang ini adalah labia mayor yang bagian luar. Jadi kalau misalkan kita lanjutkan ke sini, ini adalah bagian mons pubis, bagian yang metutuk di tempatmu itu ya, itu dinamakan sebagai mons pubis. Pubis adalah rambut. Jadi tempat tumbuhnya rambut yang biasanya tumbuh rambut di bagian mons pubis itu. Nah, ini bibir kemaluan itu yang kita sebut yang pertama adalah labia mayora, dia berujung kemudian sampai dengan perbatasan dari bagian perineum gitu ya. Kemudian yang bagian kecil yang ada di sini ini bibir kemaluan yang kita sebut sebagai labia minora. Ini labia mayora, di dalamnya ada labia minora.
Kemudian di sini ini adalah bagian klitoris ya, bagian klitoris. Jadi wanita itu klitoris ini merupakan titik rangsangan pada wanita. Jadi ketika klitoris ini disentuh, maka nanti akan berkaitan dengan hormon yang lainnya sehingga akan menimbulkan gairah seksualitasnya itu di sini. Kemudian setelah klitoris masuk, kalau secara anatomis ya, jadi ini ada bagian dari dubur, anusnya dia ada di sini. Kemudian ini adalah bagian dari vaginanya di sini. Kemudian ini adalah lubang uretranya, saluran kemihnya. Cukup berdekatan antara salur uretra, lubang kemih dengan lubang kemaluan, kemudian lubang dubur juga saling berdekatan. Makanya tidak menutup kemungkinan kalau ISK itu banyak terjadi pada bagian perempuan, gitu ya. Kita masuk selanjutnya, ini adalah lubang apa itu namanya, vagina tadi ya, liang senggama itu ada di sini sampai dengan ke sini, gitu. Kemudian setelah itu di ujung, jadi kalau secara penampang dari organ reproduksi wanita miring itu, uterusnya itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi ini liang vagina atau liang senggama. Kemudian ujung di sini ini adalah serviks. Jadi serviks itu atau mulut rahimnya ada di sini. Kemudian setelah ini ada ini adalah bagian dari rahim. Ya, rongga-rongganya rahim itu seperti ini. Ini merupakan bagian dari fundus ujungnya ya, paling atas, gitu. Nah, selanjutnya dari bagian ini yang saluran ini merupakan saluran dari indung telur atau kita sebut sebagai tuba falopi. Tuba falopinya adalah ini. Kemudian setelah itu ini yang kuning ini yang kita sebut sebagai ovarium atau alat atau organ reproduksi wanita yang dia berfungsi untuk menghasilkan telur. Jadi secara dipotong itu bentuk dari organ genitalia wanita seperti ini. Nah, ini adalah anus, berarti ini adalah usus besar ya. Jadi untuk biasanya tampungan dari feses atau tinjanya itu dia ada di sini, gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa buka kembali terkait dengan organ reproduksi dari wanita ya. Jadi bahwa pada prinsipnya wanita itu secara internal dia mempunyai 2 organ reproduksi, 2 tuba falopi, 2 ovarium, 1 uterus, serviks, dan ada liang senggama. Kita akan berlanjut kepada organ reproduksi pada laki-laki. Ya, kita lanjutkan mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Ini merupakan alat peraga atau replika dari organ reproduksi laki-laki. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Ya. Nah, jadi kalau sudah lihat seperti ini, kalau sudah memutuskan masuk di ilmu kesehatan, kalau berhubungan dengan organ reproduksi itu bukan sesuatu yang porno ya, karena kita wajib mengenal anatominya, sehingga apapun tindakan yang akan kita lakukan itu nanti akan disesuaikan dengan anatomi dari organ reproduksi yang kita akan lakukan tindakan. Nah, ini merupakan organ reproduksi laki-laki. Kita akan ke bagian sini dulu ya. Nah, ini adalah penampang dari penis ya. Penis pada laki-laki. Jadi penis pada laki-laki itu penis itu merupakan organ reproduksi eksternal ya. Jadi kalau sama halnya dengan wanita, bahwa lelaki itu juga mempunyai organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Penampang yang ada di sini ini adalah organ reproduksi eksternal. Jadi organ reproduksi eksternal pada laki-laki adalah terdiri dari 2 buah skrotum ya, skrotum. Kemudian ini ada penis gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, ini adalah perbedaan antara
kalau skrotumnya itu bagian kulitnya itu sudah dilepas dan yang belum dilepas. Nah, pada pemeriksaan fisik bayi baru lahir dengan jenis kelamin laki-laki, maka sebagai seorang bidan kita wajib memastikan apakah bayi tersebut itu dalam posisi atau lahir secara matur atau tidak. Matur itu matang ya. Nah, ciri-cirinya atau mungkin pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan adalah pada laki-laki, bayi laki-laki itu kita akan melihat skrotumnya, testisnya. Testis itu adalah organ dalam, dia sudah turun ke skrotum atau belum. Gitu. Caranya gimana? Misalkan ini adalah alat kelamin bayi laki-laki, maka kita bisa pegang ya. Dipegang di bagian sininya ya. Itu sudah ada telurnya atau belum? Ada bulet-buletnya atau belum? Tinggal pegang saja seperti ini. Kalau misalkan sudah ada, berarti artinya bahwa testis itu dia sudah turun ke dalam skrotum gitu. Nah, kemudian di sini selain 2 buah skrotum, 2 buah testis ini adalah batang penis gitu ya. Ini merupakan alat reproduksi laki-laki gitu. Nah, organ reproduksi laki-laki ini terdiri dari yang kita sebut sebagai gland penis itu mana ini? Gitu. Jadi penampang dari sini ini merupakan salah satu contoh dari anatomi organ reproduksi pria yang dia sudah disunat. Kalau belum disunat, maka gland penis ini dia tidak akan kelihatan. Maka gland penis ini biasanya kalau yang belum disunat, dia akan menutup ke sini. Dia nggak akan kelihatan. Jadi yang kita sebut preputium adalah ujung dari sini ya, ujungnya di sini. Jadi kulitnya yang belum sunat itu kalau misalkan dia masih anak kecil gitu ya, kita masukkan, kita lihat itu otomatis gland penis nggak akan kelihatan. Jadi kalau misalkan pasiennya itu dia disunat, maka preputium itu, bagian preputium itu dia akan dibuka, kemudian akan dibuka ya, kemudian setelah itu kita akan melihat sampai dengan ke bagian gland penis. Nah, kalau secara anatomis dan secara persarafan untuk laki-laki adalah bagian yang sensitif itu ada di bagian gland penis ini gitu ya. Ini merupakan penampang dari organ reproduksi laki-laki gitu ya. Ini kemudian di sini ada batangnya, batang penis. Kemudian ini kalau laki-laki di sini juga ada mons pubisnya, jadi tumbuh rambutnya itu juga ada di sini. Kalau kita masuk ke dalamnya ini nanti ini adalah vesika urinaria, kemudian atau kandung kemih. Kemudian ini adalah ureternya, salurannya sampai dengan dia nanti masuk ke bagian ginjal gitu ya. Kita akan lanjutkan, kita akan masuk ke bagian dari organ genitalia reproduksi pria kalau misalkan kita lihat secara samping. Untuk laki-laki dia mempunyai 2 lubang, yaitu yang pertama adalah bagian anus dan yang kedua adalah bagian dari penis itu sendiri. Kalau perempuan tadi 3 lubang. Jadi ketika perempuan melahirkan, berhubungan seksual, kemudian menstruasi, dia akan melalui vagina. Kalau buang air besar, dia melalui dubur atau rektum. Kalau dia pipis, dia melalui uretra. Tetapi kalau laki-laki, dia untuk buang air besar sama seperti wanita, ini adalah penampang dari anus dan di sini adalah dia usus besar ya. Jadi ini adalah organ untuk ekskresi dalam bentuk feses atau BAB itu tadi. Nah, kalau untuk laki-laki, fungsi seksualitas dan fungsi perkemihan itu jadi 1 lubang. Jadi ketika dia pipis ya dia juga akan melewati salurannya lewat penis. Kalau dia mengeluarkan sperma itu pun juga melalui penis. Hanya perbedaannya nanti ada di bagian sini ya, ada bagian ductus ejakulasinya sama ada klepnya. Di sini tuh ada klepnya.
kita masuk ke sini bahwa ini atau yang terlihat dari sini, ini di sini ada kantong buah zakar yang kita sebut sebagai skrotum itu tadi, gitu ya. Kemudian di sini adalah buah zakar atau testisnya itu. Jadi testis itu dia dibungkus oleh skrotum, gitu. Kemudian setelah itu ini adalah bagian dari penis ya. Ini tadi gland penis ada di sini. Kemudian ini batang penisnya. Kemudian di dalam dari batang penis antara apa ini tadi testis ya, testis itu kita punya saluran ya, saluran untuk bisa menyalurkan dari duktus ejakulasi ini tadi, tempat produksi dari sperma. Jadi tempat produksi sperma itu dia ada di sini gitu. Kemudian di sini itu ada saluran kemih. Kalau misalkan lubangnya sama antara saluran untuk mengeluarkan sperma dan saluran kemih itu sama. Kalau kita urut ke sini, ini sampai dengan ke sini, ini adalah bagian dari kandung kemih. Kandung kemihnya itu dia ada di sini. Kemudian di sini ada kantong mani ya, atau kantong semennya, tempat untuk penyimpanan semennya dia ada di sini. Kemudian selanjutnya ini ada salurannya ya, salurannya. Kemudian di sini kita punya kelenjar prostat, kelenjar yang sangat dibutuhkan oleh laki-laki adalah kelenjar prostat. Nah, ketika proses perkemihan terjadi, maka dari vesika urinaria atau kandung kemih ini, urin itu akan dikeluarkan melalui lubang yang bagian tanda merah sampai dengan dia keluar. Nah, ketika saluran proses perkemihan itu berlangsung, maka bagian dari saluran ejakulasi ini dia akan menutup gitu, otomatis. Jadi yang akan dikeluarkan hanya bagian urin saja. Nah, kalau secara seksualitas ketika laki-laki dia akan mengeluarkan sperma, maka sperma dia akan diproduksi di bagian testis ini. Setelah itu dia akan dibantu oleh kantung mani ini untuk mengeluarkan semen ya. Jadi mani itu belum tentu isinya semen, tapi kalau sperma itu bisa tercampur dengan mani ini gitu ya. Kemudian dari sel sperma yang sudah matang ini dia akan dikeluarkan melalui saluran ini, kemudian dia akan keluar melalui saluran mani ini, masuk ke sini salurannya, alurnya dari sini, kemudian dia akan keluar melalui sini, duktus ejakulasi ini. Nah, ketika duktus ejakulasi berfungsi, maka di sini ada katup yang dia akan menutup ke kandung kemih. Setelah itu dia akan keluar lewat jalur yang sama seperti pada saat perkemihan. Jadi bedanya hanya ada pada di sini, salurannya sama. Kalau yang dia dari sini dia keluarnya adalah urin, tapi kalau dia dari sini alurnya ya, yang pink ini dia adalah sperma atau mani yang dia keluarkan, sperma dan mani gitu. Begitu penjelasan untuk anatomi atau organ reproduksi pada pria. Silahkan teman-teman untuk membuka kembali di bagian PowerPoint-nya, sudah ada secara lengkap, dipelajari kembali. Kemudian kenapa kita perlu mengenal terhadap sistem dari organ reproduksi wanita atau pria, bahwa salah satu tindakan yang umumnya kita lakukan adalah kita memasang kateter, sehingga kateter tersebut itu akan biasanya kita pasangkan di bagian organ genitalia pada laki-laki serta organ genitalia pada perempuan. Kalau masang kateter di bagian organ genitalia perempuan jelas gampang karena mempunyai lubang yang berbeda ya. Tapi lubang tersebut berdekatan, kadangkala juga salah juga gitu. Jadi silahkan untuk dipelajari kembali anatominya, baik organ reproduksi pada pria maupun organ reproduksi pada wanita. Demikian untuk penjelasan terkait dengan
sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu ya, sehingga kita bisa praktek langsung di laboratorium untuk bisa mencermati kembali masing-masing dari anatomi organ reproduksi pria dan wanita serta anatomi dari sistem yang lainnya. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.